Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa hidupmu seakan berat, rezeki terasa sempit, dan doa-doamu seakan menggantung tanpa jawaban? Ada sebuah rahasia yang jarang dibukakan, sebuah kunci sederhana namun dahsyat, yang mampu menggeser takdirmu dan membuka pintu rezeki dari arah yang tak pernah engkau bayangkan. Kunci itu adalah istighfar, namun jangan terburu-buru. Istighfar bukan sekadar lafaz yang terucap di bibir, ia adalah getaran rahasia yang mampu mengetuk pintu langit, membuka gudang rezeki yang tersembunyi, dan mengubah arah hidupmu. Dan malam ini, kita akan menyelami kedalaman rahasia itu bersama-sama. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya kepadamu, seberapa sering engkau beristighfar dalam sehari? Tuliskan di kolom komentar, karena bisa jadi pengakuanmu itulah awal pintu rahmat terbuka untukmu. Dan jangan lupa, sebarkan video ini agar lebih banyak saudaramu yang ikut merasakan rahasia cahaya istighfar. Bab 1. Mengapa istighfar menjadi kunci rezeki? Ada satu rahasia yang tersembunyi di balik lafaz sederhana yang sering kita ucapkan tanpa kesadaran penuh. Astagfirullah. Seolah hanya rangkaian huruf biasa, tetapi di baliknya tersimpan gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan rahmat Allah. Bayangkan sejenak, rezeki itu seperti cahaya yang terus mengalir dari langit, namun dosa-dosa yang menumpuk di hati kita menjadi dinding penghalang yang tebal. Semakin lama, dinding itu mengeras, menutup segala celah, hingga cahaya keberkahan sulit menembus kehidupan kita. Istighfar ibarat palu rahasia yang menghancurkan tembok itu. Semakin sering diucapkan dengan kesadaran, semakin runtuh penghalang itu, dan semakin deraslah aliran cahaya rezeki yang turun. Banyak orang mengira rezeki adalah hasil dari kerja keras semata. Mereka bangun pagi, berlari mengejar dunia, menyusun strategi, bahkan mengorbankan segalanya, tetapi seringkali tetap terjebak dalam kesempitan. Mereka lupa ada hukum gaib yang bekerja diam-diam, hukum yang tak terlihat mata, namun sangat nyata dalam kehidupan, hukum rahmat. Dan rahmat itu terbuka lewat istighfar. Rahmat bukan sekadar belas kasihan, melainkan sumber segala kebaikan yang memancarkan keberkahan. Tanpa rahmat, kerja keras hanyalah langkah yang gersang. Dengan rahmat, setiap usaha menjadi seperti pohon yang berbuah lebat meski ditanam di tanah tandus. Cobalah renungkan, mengapa dalam Al-Quran Allah menjanjikan kepada kaum yang beristighfar bahwa langit akan menurunkan hujan, harta mereka bertambah, dan kehidupan mereka menjadi makmur. Apakah hujan hanya sekadar air yang jatuh dari langit? Tidak. Hujan adalah simbol rezeki, simbol kesuburan, simbol aliran berkah yang tidak bisa dikendalikan manusia. Jika sebuah kaum saja dijanjikan keberlimpahan karena istighfar, bagaimana dengan seorang hamba yang tekun memohon ampunan setiap hari? Tidakkah mungkin rezekinya akan dibuka seluas-luasnya dengan cara-cara yang tak pernah ia bayangkan? Rahasia ini begitu dalam, hingga hanya sedikit orang yang benar-benar menyelaminya. Sebagian orang merasa istighfar hanyalah pengulangan kata tanpa makna, tetapi bagi yang mengerti, istighfar adalah getaran jiwa yang mengubah nasib. Seakan-akan seseorang berkata kepada Tuhannya, "Aku sadar aku salah, aku lemah, aku penuh kekurangan. Maka jangan biarkan pintumu tertutup dariku." Pada detik itulah pintu yang sebelumnya terkunci mulai retak dan cahaya keberkahan perlahan masuk. Tiba-tiba jalan-jalan kehidupan yang tadinya buntu mulai terbuka. Pintu bisnis, pintu kesehatan, pintu ketenangan, semuanya bergerak menyambut hamba yang kembali. Ingatlah, istighfar bukan sekadar ucapan yang ringan di lidah. Ia adalah isyarat rahasia, kode batin yang langsung diterjemahkan oleh langit. Ketika engkau mengucapkannya dengan hati yang ikhlas, maka engkau sedang mengetuk pintu yang lebih besar dari sekadar rezeki dunia. Engkau sedang memanggil rahmat Allah, dan rahmat itu jika sudah turun, maka dunia akan mengejarmu, bukan engkau yang mengejar dunia. Maka beranikah engkau membiarkan hari-harimu berlalu tanpa menyentuh rahasia ini? Bab 2. Rahasia langit yang turun bersama istighfar. Bayangkan langit yang luas, berlapis-lapis, dipenuhi misteri yang tak pernah bisa dijangkau mata manusia. Di sanalah tersimpan gudang rezeki,
gudang rahmat, gudang rahasia yang menunggu untuk diturunkan. Tetapi langit tidak terbuka untuk sembarang orang. Ada kunci khusus yang mampu mengguncang tabirnya, dan kunci itu bukanlah harta, bukan pula kekuasaan, melainkan istighfar. Setiap kali seorang hamba mengucap istighfar dengan hati yang tulus, seolah ia sedang mengetuk pintu langit, dan malaikat mendengar ketukan itu, lalu bergegas membuka jalan turunnya keberkahan. Apakah engkau pernah merasa, setelah banyak berusaha, tiba-tiba datang ide, jalan keluar, atau pertolongan dari arah yang tidak pernah kau duga? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa langit yang menjawab panggilan hamba. Istighfar yang engkau ucapkan dengan penuh kesungguhan, meski hanya lirih, mampu menggetarkan arasy. Dari getaran itulah lahir inspirasi yang mengubah jalan hidupmu, peluang yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu, dan pertemuan dengan orang-orang yang menjadi perantara rezeki dalam hidupmu. Al-Quran pernah mengisahkan, kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam kesempitan diberi petunjuk. Beristighfarlah, maka hujan akan turun, ladang akan tumbuh, dan harta akan bertambah. Lihatlah, rahasia ini bukan hanya untuk orang-orang di masa lalu. Ia berlaku sepanjang zaman. Hujan adalah simbol turunnya anugerah dari langit, dan harta adalah simbol keluasan kehidupan. Maka siapapun yang menjadikan istighfar sebagai nafasnya, akan merasakan bagaimana langit menurunkan keberkahan di waktu yang tepat, bahkan di saat ia sudah merasa semua pintu dunia tertutup. Rahasia ini tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Bagaimana mungkin ucapan sederhana bisa mendatangkan keberlimpahan? Tetapi begitulah cara langit bekerja. Ada hukum gaib yang hanya bisa disentuh oleh hati yang ikhlas. Semakin dalam engkau menyelami istighfar, semakin terasa bahwa dunia ini sebenarnya tidak digerakkan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh rahmat Allah yang turun dari langit. Dan istighfar adalah tali yang menghubungkan manusia dengan aliran rahmat itu. Maka saudaraku, jangan remehkan satu lafaz istighfar. Ia bisa jadi lebih kuat daripada doa yang panjang, karena ia membuka gerbang yang selama ini terkunci. Istighfar adalah rahasia yang membuat langit berpihak kepadamu. Dan ketika langit sudah berpihak, bumi pun tunduk padamu. Rezeki akan datang dari segala arah, bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena langit telah menurunkan izin agar bumi membawanya kepadamu. Bab 3. Istighfar sebagai pembersih hati. Hati manusia sesungguhnya bagaikan sebuah cermin. Cermin itu, jika bersih dan bening, mampu memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Namun setiap dosa yang dilakukan meninggalkan noda hitam yang menempel di permukaannya. Semakin sering manusia berbuat salah, semakin pekatlah noda itu, hingga akhirnya cermin menjadi buram dan tak lagi bisa memantulkan cahaya. Maka jangan heran, meski ilmu dan usaha melimpah, seseorang tetap merasa hidupnya gelap, pikirannya buntu, dan rezekinya sempit. Sebab cermin hatinya tertutup oleh debu dosa yang tak pernah ia bersihkan. Disinilah letak rahasia istighfar. Ia adalah air suci yang membasuh noda itu, hingga cermin kembali jernih, dan mampu menangkap cahaya petunjuk. Ketika hati kembali bening, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketenangan akan mengalir seperti sungai yang jernih. Dari ketenangan itu lahirlah kejernihan berpikir. Dari kejernihan berpikir muncul kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dan dari kebijaksanaan itu, terbukalah pintu rezeki yang sebelumnya tersembunyi. Inilah mata rantai gaib yang jarang disadari manusia. Istighfar melahirkan kejernihan hati melahirkan kecerdasan jiwa, dan kecerdasan jiwa melahirkan peluang yang mengantarkan rezeki. Semua berawal dari satu lafaz sederhana, astagfirullah. Bayangkan seorang pedagang yang hatinya penuh dosa. Ia mungkin bekerja keras setiap hari, namun hatinya gelisah, pikirannya sempit dan langkahnya penuh kebingungan. Segala peluang terasa tertutup, seakan-akan rezeki menjauh darinya. Tetapi jika ia mulai membersihkan dirinya dengan istighfar, perlahan awan gelap itu menyingkir. Ia mulai merasa tenang, pikirannya jernih, dan tiba-tiba ia bisa melihat jalan yang selama ini tak terlihat. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena hatinya kembali jernih untuk menangkap petunjuk. Rahasia ini membuat kita bertanya, apakah selama ini rezeki benar-benar tertutup, ataukah kita sendiri yang menutupinya dengan noda hati kita?
Bukankah Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk di muka bumi? Jika demikian, maka yang menghalangi bukanlah langit, melainkan diri kita sendiri. Istighfar hadir untuk membuka kembali tabir itu. Ia mengikis lapisan demi lapisan kegelapan, hingga cahaya yang sejak awal sudah ada akhirnya bisa masuk ke dalam hidup kita. Maka jangan remehkan satu tetes istighfar yang tulus. Ia bukan hanya membersihkan dosa, tapi juga menghidupkan kembali hati yang mati. Dan hati yang hidup akan menjadi magnet rezeki, karena ia terhubung langsung dengan cahaya ilahi. Saat itulah engkau akan menyadari, rezeki sejati bukanlah apa yang engkau genggam di tangan, melainkan cahaya yang engkau simpan di dalam hati. Sebab 4, istighfar dan energi ilahi. Segala sesuatu di alam ini bergerak dengan hukum energi. Air mengalir karena ada energi gravitasi, angin bertiup karena ada energi perbedaan tekanan, bahkan detak jantung manusia pun berdenyut karena ada energi kehidupan yang Allah tiupkan. Demikian pula rezeki. Ia bukan hanya sekadar angka di kertas atau benda di tangan, melainkan aliran energi yang bergerak menuju orang-orang tertentu. Namun ada sesuatu yang mampu menghentikan aliran itu. Dosa. Setiap dosa yang kita lakukan adalah batu besar yang jatuh ke dalam sungai, menghambat arus, menutup aliran, dan membuat kehidupan terasa kering. Maka istighfar adalah kekuatan gaib yang menghancurkan batu itu, membuka kembali jalur, dan membiarkan energi rezeki mengalir deras tanpa hambatan. Pernahkah engkau merasakan bahwa dalam hidupmu ada masa-masa yang penuh kelancaran? Seolah-olah setiap langkah yang kau ambil selalu tepat, setiap pintu yang kau ketuk selalu terbuka, dan setiap usaha yang kau lakukan selalu membuahkan hasil. Namun di sisi lain, ada masa ketika semuanya serba tersendat. Pintu seakan tertutup rapat, usaha terasa sia-sia, dan hati diliputi kebingungan. Inilah tanda bahwa aliran energi rezeki sedang terhambat, dan hanya satu jalan untuk meluruhkannya, kembali kepada Allah dengan istighfar. Karena istighfar bukan hanya ucapan, melainkan daya spiritual yang meluruskan kembali jalur kehidupan. Bayangkan seorang hamba yang berdiri dalam keheningan malam. Semua manusia tertidur, dunia terbungkus sunyi, dan ia sendiri berbisik lirih, "Astagfirullah, astagfirullah." Pada saat itu, sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak. Malaikat yang mendengar bisikan itu naik membawa permohonan ke langit, tabir-tabir kegelapan mulai terbelah, dan penghalang rezeki yang menutup jalan runtuh satu persatu. Dari keheningan itu lahir energi baru, hati yang ringan, langkah yang kuat, keyakinan yang teguh, dan peluang yang datang tanpa disangka-sangka. Energi ilahi yang dibangkitkan oleh istighfar bukan hanya memengaruhi batin, tetapi juga menarik dimensi lahiriah. Ia membuat seseorang lebih jernih dalam berbicara, lebih cerdas dalam bertindak, dan lebih tepat dalam mengambil keputusan. Semua itu bukan semata hasil pikirannya, melainkan bisikan halus dari langit yang mengalir lewat hati yang sudah dibersihkan. Maka jangan heran jika orang yang tekun beristighfar sering tampak beruntung. Padahal itu bukan keberuntungan, melainkan pertolongan gaib yang turun dari energi ilahi. Rahasia ini begitu dalam hingga hanya mereka yang sabar beristighfar yang dapat merasakannya. Dunia mungkin melihatnya sebagai hal biasa, hanya sekadar ucapan yang berulang. Tetapi di alam yang tak terlihat, setiap istighfar adalah dentuman yang menggetarkan langit, mematahkan rantai dosa, dan mengundang energi keberkahan turun ke bumi. Dan ketika energi itu sudah hadir, rezeki bukan lagi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang dengan sendirinya datang mendekat, karena arusnya telah mengalir kembali ke arahmu. Bab 5. Istighfar sebagai doa terselubung. Ada satu rahasia besar yang sering terlewat oleh manusia. Istighfar sejatinya bukan hanya permohonan ampun. Ia adalah doa terselubung yang paling halus, paling murni, dan paling dalam. Doa yang tidak selalu terucap dengan kata-kata panjang, namun menyimpan makna yang jauh lebih luas daripada sekadar pengakuan dosa. Ketika seorang hamba beristighfar, sesungguhnya ia sedang berkata kepada Tuhannya, "Aku tak berdaya tanpamu, aku butuh Engkau, jangan biarkan pintumu tertutup dariku." Kalimat itu mungkin tak terdengar oleh telinga manusia, namun langit mendengarnya dengan sangat jelas. Dan langit memiliki cara yang unik untuk menjawabnya. Dengan melapangkan jalan hidup sang hamba,
Di balik lafaz astaghfirullah tersembunyi isyarat rahasia. Ia bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga membungkus permintaan yang tak terucapkan. Seolah seorang hamba menitipkan seluruh harapannya dalam satu kalimat yang sederhana. Ketika engkau beristighfar, engkau sebenarnya sedang memohon kesehatan, sedang memohon kelapangan hati, sedang memohon kelancaran rezeki, dan sedang memohon agar segala pintu kesulitan ditutup rapat. Semua itu terkandung dalam satu lafaz yang tampak ringan, namun maknanya meluas hingga tak terhingga. Banyak orang sibuk menyusun doa panjang dengan kata-kata indah, berharap agar keinginannya terkabul. Namun para arif billah mengetahui rahasia yang lebih halus, bahwa istighfar sendiri sudah menjadi doa yang lebih ampuh dari 1000 permintaan. Karena istighfar membuka pintu rahmat, dan ketika pintu rahmat sudah terbuka, segala doa lain menjadi ringan untuk diangkat. Seorang hamba yang beristighfar tidak perlu berteriak keras meminta dunia, sebab dunia akan datang mendekat ketika Allah telah mengizinkannya lewat pintu ampunan. Kisah para ulama seringkali menyimpan pelajaran ini. Mereka mengajarkan bahwa jika engkau ingin rezeki, jangan sibuk meminta harta, tetapi sibuklah meminta ampunan. Karena harta hanyalah salah satu percikan dari rahmat Allah, sedangkan istighfar langsung mengundang rahmat itu turun. Dan rahmat sekali turun akan membawa serta rezeki, ketenangan, kebahagiaan, bahkan hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam bayangan manusia. Inilah doa terselubung. Engkau tidak memintanya dengan kata-kata, tetapi engkau menerimanya dengan keluasan. Maka renungkanlah betapa banyak rahasia yang tersimpan di balik istighfar. Ia tampak sederhana, sering diucapkan sambil lalu, namun sesungguhnya ia adalah doa paling dalam yang menyentuh inti jiwa. Siapa yang menjadikannya sahabat setiap hari, ia tidak hanya sedang menghapus dosa, tetapi sedang menulis ulang takdir hidupnya. Dan ketika takdir sudah ditulis ulang dengan tinta rahmat, maka apapun yang engkau butuhkan akan mendatangimu, tanpa engkau harus mengejarnya dengan penuh letih. Bab 6. Istighfar yang mengundang cahaya tak terlihat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengampunan dalam kalimat istighfar. Ia adalah sebuah pintu yang tak hanya membersihkan noda, melainkan juga memanggil cahaya yang sebelumnya tersembunyi. Cahaya ini bukanlah sinar biasa yang terlihat oleh mata, melainkan sebuah gelombang halus yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang lembut. Ketika seseorang membiasakan istighfar dengan penuh kesadaran, ia sedang menyalakan pelita dalam ruang batin yang gelap. Pelita itu menjadi sinyal yang dipancarkan ke langit, seolah berkata, "Aku kembali, aku pulang." Bayangkan sejenak, setiap kali bibir bergetar menyebut astagfirullah, ada seruan lembut yang naik menembus batas ruang dan waktu. Seruan itu tidak pernah hilang, ia tidak pernah hampa. Langit mendengarnya, bumi pun merekamnya. Dan saat getaran itu sudah cukup kuat, ia memanggil arus rezeki yang selama ini tertahan di alam gaib. Rezeki itu bisa berupa harta, kesehatan, ketenangan, atau bahkan sebuah pertemuan yang mengubah arah hidup. Semua bergerak hanya karena ada satu manusia yang tidak bosan meminta ampunan. Namun, yang paling misterius adalah bagaimana cahaya itu bekerja. Ia tidak tampak di depan mata, tapi hadir dalam cara yang tak bisa dijelaskan logika. Terkadang seseorang melihat jalan yang tadinya buntu menjadi terbuka tanpa sebab. Terkadang sebuah masalah yang terasa mustahil mendadak menemukan jalan keluar yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Semua itu adalah buah dari cahaya yang datang bersama istighfar. Cahaya yang tidak hanya menerangi jalan dunia, tapi juga jalan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Mereka yang istiqamah dalam istighfar akan menyadari bahwa dunia ini sebenarnya dipenuhi dengan pintu-pintu rezeki yang tersembunyi. Sayangnya, kebanyakan manusia berjalan dalam gelap, sehingga tak mampu melihat pintu itu. Cahaya dari istighfar ibarat sebuah pelita yang menyoroti satu pintu demi satu pintu, hingga seseorang akhirnya menyadari bahwa jalan yang ia cari selama ini ternyata sudah ada di hadapannya. Perbedaannya hanya pada keberanian untuk mengetuk dan kesabaran untuk menunggu ia dibuka. Apabila engkau benar-benar ingin memahami rahasia ini, cobalah untuk tidak hanya sekadar membaca istighfar di bibir. Tariklah ia hingga masuk ke dalam dadamu, biarkan ia mengguncang hatimu,
lalu rasakan bagaimana ruang batinmu perlahan terang. Dari situlah energi rezeki yang selama ini mengendap mulai bergerak menuju dirimu. Dan saat engkau merasakan cahaya itu bekerja, barulah engkau akan mengerti bahwa istighfar bukanlah sekadar kalimat, melainkan kunci rahasia yang membuka gudang-gudang rezeki yang tak pernah habis. Bab 7. Panggilan tersembunyi di balik istighfar. Ada sebuah misteri yang jarang disadari manusia. Setiap kali seseorang beristighfar, sebetulnya ia sedang menjawab sebuah panggilan rahasia yang datang dari langit. Panggilan ini bukan berupa suara yang terdengar telinga, melainkan getaran yang menyentuh inti jiwa. Sebuah undangan halus dari Sang Pencipta kepada hambanya, agar kembali, agar pulang, agar menyadari bahwa semua kesulitan, rezeki yang terhenti, atau hidup yang terasa hampa, sesungguhnya hanya menunggu satu kata sederhana. Astaghfirullah. Bayangkan dirimu berada dalam ruangan gelap, tanpa arah dan tanpa cahaya. Di kejauhan, ada suara samar memanggil namamu, mengajakmu mendekat. Istighfar adalah jawaban terhadap panggilan itu. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan sepenuh hati, engkau sedang melangkah selangkah lebih dekat menuju cahaya yang memanggilmu. Semakin banyak istighfar, semakin jelas panggilan itu terdengar, hingga akhirnya engkau menemukan jalan keluar dari kegelapan batinmu sendiri. Yang membuatnya begitu misterius adalah bagaimana panggilan itu bekerja dalam diam. Engkau mungkin tidak langsung melihat perubahan, tapi alam semesta mulai merespons langkahmu. Jalan-jalan rezeki yang tertutup perlahan bergerak terbuka. Orang-orang yang selama ini menjauh tiba-tiba datang membawa kebaikan. Kesempatan yang dulu hanya berupa mimpi mendadak menjadi nyata. Semua itu terjadi bukan karena kehebatanmu, melainkan karena engkau menjawab panggilan istighfar yang sudah lama mengetuk hatimu. Ada sebuah rahasia besar yang tersimpan di sini. Istighfar bukan sekadar meminta ampun, tapi sebuah kode spiritual yang membuka percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Kode ini tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru dengan hati yang lalai. Hanya mereka yang benar-benar ikhlas yang dapat merasakan getaran jawaban dari langit. Dan ketika jawaban itu hadir, engkau akan sadar bahwa hidup ini bukan kebetulan, melainkan sebuah dialog abadi antara jiwa yang rapuh dan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka jangan pernah remehkan satu istighfar yang keluar dari bibirmu hari ini. Bisa jadi itulah istighfar yang akhirnya membuka pintu yang sudah lama terkunci. Bisa jadi itulah istighfar yang menjawab doa-doa yang kau pikir tak pernah terkabul. Dan bisa jadi itulah istighfar yang membuat jalan rezekimu berubah selamanya. Panggilan itu masih bergaung, tinggal apakah engkau bersedia menjawabnya atau memilih tetap dalam diam. Bab 8. Rahasia langkah takdir yang bergeser oleh istighfar. Ada satu rahasia yang jarang dibukakan kepada manusia. Istighfar bukan hanya membersihkan, tetapi mampu menggeser garis tipis yang disebut takdir. Seakan-akan ada jalur kehidupan yang tadinya tertutup rapat. Namun dengan istighfar yang tulus, pintu itu berderit terbuka, membawa arah hidup ke jalur yang sama sekali berbeda. Bukankah engkau pernah merasakan sesuatu yang seharusnya sulit tiba-tiba menjadi mudah? Sesuatu yang tampak mustahil mendadak terjadi? Di balik itu, seringkali ada getaran istighfar yang naik ke langit tanpa engkau sadari. Bayangkan takdirmu seperti sebuah sungai yang mengalir deras. Ketika engkau beristighfar dengan sungguh-sungguh, sungai itu perlahan berubah arah, menuntunmu ke lahan yang subur, penuh dengan rezeki dan ketenangan. Seolah-olah arus kehidupan yang tadinya membawa ke jurang kesempitan, berbalik menuju padang luas yang penuh keberkahan. Misteri inilah yang membuat para ulama dahulu tidak pernah bosan menekankan, istighfar bukan hanya untuk pengampunan dosa, tetapi juga untuk memperbaiki nasib yang seakan sudah tertulis. Ada kesaksian-kesaksian rahasia dari para hamba yang tekun beristighfar. Mereka berkata bahwa setelah lama istiqomah, tiba-tiba pintu rezeki terbuka dengan cara yang tak masuk akal. Ada yang diberi kesehatan setelah bertahun-tahun sakit. Ada yang menemukan jodoh setelah putus asa menunggu. Ada pula yang mendadak mendapat jalan usaha padahal tidak punya modal apapun. Semua itu terjadi karena istighfar mampu menembus ruang takdir yang hanya Allah kuasai,
lalu menggesernya ke arah yang lebih baik. Namun, tidak semua istighfar memiliki kekuatan itu. Istighfar yang sekadar keluar dari bibir, tanpa hati yang ikut bergetar, hanyalah gema yang tidak menembus langit. Yang mampu mengubah aliran takdir adalah istighfar yang datang dari kedalaman jiwa. Dari rasa sadar bahwa, tanpa ampunannya, engkau hanyalah debu yang terseret angin. Ketika engkau merendahkan diri sedemikian rupa, barulah istighfar menjadi doa yang diangkat langsung ke aras, menjadi permohonan yang mengguncang catatan takdirmu sendiri. Inilah mengapa para kekasih Allah menjadikan istighfar sebagai amalan utama dalam keseharian mereka. Mereka tahu bahwa takdir memang tertulis, tetapi Allah Maha Kuasa untuk mengganti, memperbaiki dan melapangkan jalan. Dan salah satu kunci perubahan itu adalah istighfar. Jadi setiap kali engkau melafazkannya, bayangkan bahwa engkau sedang mengetuk papan takdirmu sendiri, meminta agar garis-garis hidupmu digeser menuju cahaya, menuju jalan yang lebih penuh rahmat. Bab 9, Istighfar sebagai pintu rahasia ke alam gaib rezeki. Ada sebuah lapisan realitas yang tidak tersentuh oleh mata biasa. Sebuah dunia gaib tempat segala bentuk rezeki dititipkan sebelum turun ke bumi. Dunia itu bukan hanya berisi harta benda, melainkan juga kesehatan, ketenangan, persahabatan, bahkan ilham yang bisa mengubah hidup seseorang. Pintu menuju alam itu bukanlah emas, bukan pula kekuatan duniawi, melainkan sebuah bisikan sederhana, astagfirullah. Setiap kali istighfar dilafazkan dengan hati yang bersih, pintu gaib itu bergetar, seakan hendak terbuka sedikit demi sedikit. Para arif billah berkata, rezeki yang tertahan bukan berarti ia hilang, melainkan masih tersimpan di gudang rahasia Allah. Kadang rezeki itu ditunda karena hati belum siap menerimanya, atau karena jalan hidupmu belum selaras dengan kehendaknya. Dan seringkali, kunci untuk membuka gudang itu hanyalah istighfar. Kalimat yang engkau ucapkan di sunyi malam, atau bahkan di sela keramaian siang, mampu mengetuk gudang gaib itu hingga akhirnya terbuka, lalu rezeki yang tertahan mengalir deras kepadamu. Bayangkan, di balik setiap kesempitan hidup, ada pintu gaib yang menunggu untuk diketuk. Dan setiap kali engkau mengucap astagfirullah, engkau sedang memukul pintu itu dengan lembut. Semakin sering, semakin kuat, semakin penuh kesungguhan, maka pintu itu akan terbuka lebih lebar. Apa yang menunggu di baliknya? Bisa jadi sebuah kejutan besar, rezeki yang tak pernah engkau duga, atau sebuah jalan keluar yang mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Namun pintu ini tidak terbuka bagi hati yang penuh kesombongan. Ia hanya terbuka untuk hati yang rela merendah, yang tahu bahwa tanpa ampunan, ia bukan siapa-siapa. Semakin engkau merasa lemah, semakin dekat pintu itu denganmu. Semakin engkau merasa tidak layak, semakin cepat ia terbuka. Dan inilah rahasia yang membalik logika dunia. Justru ketika engkau mengakui kelemahanmu, langit menghadiahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Istighfar bukan hanya sebuah kalimat, ia adalah kunci gaib yang menghubungkan dua dunia. Dunia yang engkau lihat dan dunia yang tersembunyi. Mereka yang tekun dalam istighfar akan merasakan bagaimana hidupnya tiba-tiba dipenuhi kemudahan, seolah alam semesta sendiri bergerak untuk menolongnya. Saat itu engkau akan sadar, rezeki tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu hatimu untuk kembali, mengetuk pintu, dan membuka gudang rahasia yang hanya Allah kuasai. Bab 10, Puncak Rahasia, Istighfar yang menyatu dengan nafas hidup. Ada titik akhir yang jarang dicapai para pencari jalan ruhani, yaitu ketika istighfar tidak lagi sekadar lafaz di bibir, tetapi menjadi nafas yang menyatu dengan denyut kehidupan. Pada tahap ini seorang hamba tidak lagi sadar berapa kali ia beristighfar, karena setiap helaan nafasnya adalah permohonan ampunan, dan setiap tarikan nafasnya adalah pengakuan betapa ia membutuhkan Allah. Inilah puncak rahasia istighfar. Ia melebur menjadi detak jantung, menjadi darah yang mengalir, menjadi denyut waktu yang tak pernah berhenti. Di titik itu, rezeki tidak lagi hanya berupa harta atau kemudahan dunia. Rezeki berubah wujud menjadi ketenangan batin, menjadi mata hati yang terang, menjadi keberkahan pada setiap langkah. Dunia tetap hadir dengan segala gemerlapnya, tapi hati sudah tidak terikat padanya. Justru sebaliknya, dunia yang dahulu dikejar kini berlari menghampiri,
karena pemiliknya sudah tidak lagi memandang dunia sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai jalan. Semua ini terjadi karena istighfar telah menjadi napas, bukan sekadar bacaan. Bayangkan jika setiap tarikan nafasmu adalah istighfar, engkau seakan menabur benih di tanah jiwa yang subur tanpa henti. Benih itu tumbuh menjadi pohon keberkahan, rindang dan kokoh, yang daunnya memberi teduh, akarnya menahan badai, dan buahnya memberi rezeki tanpa henti. Orang-orang yang berdekatan denganmu ikut merasakan keteduhan itu, karena cahaya istighfar bukan hanya menerangi dirimu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Namun, rahasia ini hanya terbuka bagi mereka yang sabar menempuh jalan panjang. Ia tidak lahir dari istighfar yang terburu-buru, melainkan dari ketekunan yang hening, dari tangisan yang tersembunyi, dari kerendahan hati yang benar-benar pasrah. Ketika engkau sampai pada kesadaran bahwa tiada satupun langkah yang murni tanpa ampunannya, saat itu engkau sudah masuk ke dalam rahasia terdalam. Hidup ini hanyalah perjalanan istighfar yang tak pernah selesai. Dan akhirnya engkau akan memahami, rezeki terbesar dari istighfar bukanlah bertambahnya harta, bukan pula melimpahnya dunia, melainkan perasaan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Bahwa di setiap nafas ada Allah yang mendengar. Bahwa di setiap kelemahan ada pintu ampunan. Bahwa di setiap kebuntuan ada jalan keluar. Dan disitulah misteri ini mencapai puncaknya. Istighfar bukan sekadar doa, ia adalah jembatan abadi yang menghubungkan hati manusia dengan lautan kasih sayang ilahi. Saudaraku, rahasia istighfar telah membuka tabir bahwa rezeki sejati bukan hanya apa yang terlihat, melainkan juga ketenangan jiwa, keluasan hati, dan keberkahan hidup. Maka jangan pernah lalai, jadikan istighfar sebagai nafasmu setiap hari. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah dosa kami, lapangkan rezeki kami, dan berkahilah setiap langkah hidup kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.